Bagaimana jika kalian diberi kekuatan untuk melihat sisa waktu hidup siapapun? Apakah kalian akan senang atau menyesal karena melihat sisa waktu orang yang kalian sayangi tinggal sedikit? Kecelakaan beruntun terjadi di sebuah jembatan. Kemudian seorang wanita bernama Mika melihat dan mendekati korban. Dia bisa melihat sisa waktu kehidupan yang dimiliki semua orang. Lalu Mika melihat sebuah pasangan yang saling menyayangi. Namun Ajusi ini mengungkapkan rasa sayangnya dengan cara yang tidak biasa. Dia enggan untuk mengungkapkan "aku sayang kamu" secara langsung. Mika melihat sisa waktu Ajusi hanya kurang lebih 2 menit saja. Dia mengatakan kepada Ajusi untuk mengucapkan hal-hal baik seperti "aku sayang kamu" kepada istrinya. Hingga saatnya Ajusi mulai mengalami sakit di bagian dadanya. Mika memberitahu Ajuma untuk tetap berada di samping suaminya. Ketika sisa waktu Ajusi hanya sisa beberapa detik saja, dia mengungkapkan rasa sayangnya dan kebanggaannya terhadap sang istri. Sementara itu, waktu yang dimiliki Mika sendiri hanya tinggal 6 bulan lagi. Di lain waktu, Mika mendatangi pasien di rumah sakit. Pasien itu adalah seorang Ajuma bernama Oh Sonyo. Kita sebut saja dengan Ibu Oh. Walaupun usianya cukup jauh dengan Mika, namun Mika menganggapnya sebagai teman. Setelah itu Ibu Oh kedatangan kekasihnya, sebut saja dengan Pak Kim. Ketika Pak Kim memberikan bunga kepada Ibu Oh, Mika melihat sisa waktu Pak Kim hanya tinggal 2 bulan saja. Sementara waktu yang dimiliki Ibu Oh sisa 2 tahun. Setelah itu Mika mengalami kecelakaan kecil yang membuat kakinya sedikit pincang. Tidak ingin Mika memperpanjang masalah ini, laki-laki bernama Doha membawanya ke rumah sakit untuk mendapat pengobatan. Mika lalu meminta kepada Doha untuk mengantarnya. Kejadian ini membuat Mika terlambat untuk mengikuti audisi teater musikal. Setelah sampai di tempat audisi, Mika mulai tampil dan menunjukkan bakatnya. Kemudian musisi ternama yaitu Jaeyu mengatakan bahwa suara Mika sangat bagus. Tapi sayangnya Mika kurang bisa menjiwai lagu yang dia bawakan. Mika lalu meminta 1 kesempatan lagi. Jaeyu menyetujuinya namun dengan konsep yang dia berikan. Misalkan ada pria yang Mika sukai diam-diam di dalam aula. Jaeyu meminta Mika untuk merayunya dengan cara apapun. Kemudian Mika melakukannya kepada Doha. Dia mengatakan bahwa menyukainya, lalu mencium Doha. Sayangnya hal ini bukan seperti apa yang diinginkan oleh Jaeyu. Mika telah gagal audisi. Doha berada di dalam aula karena Mika membawa kunci mobilnya. Atas semua yang Mika lakukan, Doha awalnya ingin marah kepadanya. Tapi ketika melihat Mika menangis dan meminta maaf, Doha merasa empati kepadanya. Kegagalan ini Mika ceritakan kepada sahabatnya. Dia adalah Sung Hee. Sebelum kematiannya, Mika ingin sekali untuk lolos audisi dan menjadi aktris musikal. Bahkan setelah kegagalan ini pun Mika masih memiliki jadwal untuk audisi selanjutnya. Sung Hee mengetahui bahwa Mika bisa melihat jam waktu. Sebagai sahabatnya, Sung Hee tidak percaya jika Mika akan meninggal dalam waktu kurang lebih 3 bulan. Dia bahkan mengatakan kepada Mika untuk mengubah jam waktu miliknya. Tapi sayangnya hal ini sudah Mika coba saat dia kecil. Dulu ada seorang anak kecil dengan sisa waktu 1 menit lebih. Mika kemudian mencoba menghalangi mobil untuk menyelamatkannya. Tapi tetap saja anak kecil itu tewas dengan cara tersedak permen yang dia makan. Mika hanya bisa menangis melihat kematian orang lain di depan matanya. Jam waktu tidak bisa diubah apapun yang terjadi. Namun Mika bisa melupakan tentang jam waktu miliknya ketika dia ada di atas panggung. Di sisi lain, Doha melamar kekasihnya dengan sebuah cincin. Namun sayangnya tindakan Doha ditolak oleh Subong. Pernikahan ini adalah keinginan ayah Doha. Jadi Subong ingin memastikan bahwa Doha mencintainya. Subong adalah anak dari pemilik PT yang bernama MGBC. Jika Doha menikah dengannya, maka PT MGBC bisa menjadi investor untuk PT milik ayahnya, yaitu PT MK.
Tapi Doha telah ditolak oleh Subong sebanyak 5 kali. Di lain waktu, Doha pergi ke China, tepatnya di Hainan untuk pertemuan bisnis. Zhang Qi adalah pemilik PT Congklak. Adanya Doha di sini untuk menemani Zhang Qi menyelam sekaligus menjalin hubungan baik, supaya nantinya PT Congklak berinvestasi kepada bisnis yang sedang Doha rencanakan. Namun sayangnya Doha menderita gangguan kecemasan yang mungkin saja membuatnya terganggu saat menyelam nanti. Di waktu yang bersamaan, Mika diajak oleh temannya untuk bekerja sebagai pemandu scuba, yaitu menjadi pemandu penyelam di kegiatan yang akan Doha lakukan. Setelah itu Doha mendatangi Zhang Qi karena dia mengundur jadwal menyelam sesuka hatinya. Namun sayangnya kedatangan Doha justru menimbulkan kesan negatif. Untung saja Subong datang dan menenangkan suasana dengan mengatakan bahwa Doha adalah calon suaminya. Zhang Qi dan Subong adalah teman saat kuliah, bahkan sampai kini pun mereka masih teman baik. Keesokannya Doha mulai menyelam dengan Zhang Qi. Pada awalnya Doha melakukannya dengan sangat baik, hingga akhirnya asisten Doha menyadari bahwa Doha belum juga naik ke permukaan. Doha mengalami gangguan kecemasan hingga membuatnya hampir mati. Untung saja Mika dengan sigap menyusul dan membawanya naik ke atas kapal. Ketika menyelamatkan Doha, jam waktu milik Mika berhenti sejenak, hingga akhirnya sebuah ombak menghantamnya yang membuatnya pingsan. Setelah bangun, Mika menganggap bahwa itu hanyalah mimpi. Tapi ketika Doha membuka pintu, jam waktu Mika kini berhenti total. Awalnya Mika sangat kebingungan dengan kejadian ini. Lalu dia menyadari bahwa jam waktu miliknya berhenti ketika Doha ada di sampingnya. Di lain waktu, Doha menyampaikan rencananya untuk membuat teater musikal dengan melibatkan Jaeyu, musisi yang disukai oleh Zhang Qi. Namun Zhang Qi masih belum bisa berinvestasi kepada Doha, hingga akhirnya Subong ikut andil sehingga Zhang Qi akan mempertimbangkan tawaran Doha. Setelah itu Mika mencoba memastikan apa betul jam waktu miliknya berhenti ketika ada Doha. Lalu Mika mulai mendekatinya seperti apa yang dikatakan oleh sahabatnya. Bahkan dia juga mengatakan aku menyukaimu. Hal ini membuat Mika semakin diabaikan oleh Doha dan menganggapnya sebagai wanita aneh. Tak hanya itu saja, Mika selalu mengikuti Doha kemanapun dia pergi. Hingga suatu saat Mika merasa bahwa semua yang dia lakukan sia-sia. Apalagi ketika melihat Doha memiliki kekasih. Namun Sung Hee tetap memberikan semangat kepada Mika untuk tetap maju karena Doha tidak mencintai kekasihnya. Kemudian Sung Hee memberitahu Mika bahwa dia menjadi asisten Jaeyu untuk teater musikal yang akan diadakan. Dan saat ini Doha sedang membuka audisi untuk peran di proyek ini. Mika kembali bersemangat. Jika dia lolos audisi, maka bisa mewujudkan impiannya sekaligus dekat dengan Doha. Di lain waktu, Jaeyu meminta kepada Doha bahwa dia ingin memilih semua talent dan juga staf di bawah kendalinya. Bahkan peran terkecil pun dia yang menentukan pilihannya. Tapi hal ini tentunya ditolak oleh Doha. Sebaliknya, Doha ingin ikut andil dalam pemilihan semua talent. Dia ingin memastikan kelancaran musikal ini. Walaupun begitu, Doha lalu mengalah dan menyerahkan semuanya kepada Jaeyu. Setelah itu, Doha mulai terbayang-bayang wajah Mika, bahkan asistennya pun berubah menjadi Mika. Tingkah laku Mika yang aneh berhasil membuat Doha mengingatnya. Audisi pun kini telah dimulai. Satu persatu kontestan mulai menunjukkan bakatnya, dan kini saatnya Mika untuk menunjukkan kebolehannya. Permainan piano dan juga nyanyian Mika sangat menjiwai. Bahkan Doha yang ada di sana tersentuh dengan penampilan Mika. Ketika Mika ingin mendatangi Doha, dia tiba-tiba saja melarikan diri, entah apa yang terjadi. Setelah itu tiba-tiba saja Mika mendaftar menjadi sopir Doha, dan tentu saja Doha menolaknya, bahkan dia juga mengusirnya. Kemudian Mika mengikuti Doha menggunakan taksi sampai ke rumahnya. Jika dia tidak bisa menjadi sopirnya, Mika ingin berkencan dengannya. Dia membutuhkan Doha di sampingnya, bahkan Mika sampai mohon-mohon kepadanya. Namun tentu saja hal ini sangat membingungkan bagi Doha. Bagaimana bisa orang yang baru dia temui dengan mudahnya mengatakan bahwa dia ingin berkencan?
Di saat yang bersamaan muncul 3 preman ingin mengganggu Doha, tapi sayangnya preman ini sangat culun sehingga tidak berani maju. Hal ini ternyata sudah disetting oleh Sung Hee. Jadi rencananya ketiga preman ini diminta untuk mengganggu Doha. Lalu Mika dengan sigap untuk membantunya. Kemudian Doha menjadi luluh kepada Mika. Tapi sayangnya rencana ini justru gagal total. Ketiga preman culun ini malah dibawa ke kantor polisi oleh Doha. Bahkan Mika pun baru mengetahui rencana ini setelah dia ada di kantor polisi. Kemudian Mika mengatakan kepada Doha untuk tidak pergi, sebab dialah sosok penyelamat dan juga harapan bagi Mika. Doha tidak tega melihat Mika mengatakan ini sambil menangis, walaupun sebenarnya Doha juga belum paham apa yang dimaksud oleh Mika. Hal ini pun sampai terbawa mimpi ketika Mika tidur di pangkuan Doha. Melihat Mika yang sangat putus asa, Doha lalu memegang tangannya. Hal ini dia lakukan karena Mika telah menyelamatkannya saat menyelam. Anggap saja sebagai balas budi, begitulah ucap Doha. Jam waktu Mika yang tadinya terus berkurang, kini mulai bertambah detik demi detik. Apakah ini adalah jawaban atas kehidupan Mika? Bagaimana bisa jam waktu yang tadinya tidak bisa diubah kini malah bertambah? Dengan waktu 3 bulan yang Mika miliki, apakah dia bisa bertahan hidup lebih lama lagi? Nantikan di episode selanjutnya. Sampai jumpa.